Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Nah, jarang muncul ya Ibu Irma Chaniago di sini, jarang muncul dan sekarang bikin kejutan. Ya, saya sangat sependapat sekali dengan pernyataan politikus Nasdem di sini, yaitu PDIP itu bagusnya jadi oposisi, tapi ketika dia menang dia nggak bagus, karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Wow. Tetapi kalau diam seperti kura-kura sih, menurut saya juga ya kurang tepat. Karena apa? Karena ketika ya ada isu perpanjangan masa jabatan presiden di situ, bahkan dari PDIP bahkan juga menolak dengan tegas, dan bahkan juga ada isu 3 periode di situ bahkan juga tegas menolak. Menurut saya ya kalau diam seperti kura-kura sih menurut saya kurang tepat, karena saat ada isu-isu seperti itu bahkan juga tegas menolak. Tetapi kalau PDIP itu bagusnya jadi oposisi, saya sangat sependapat sekali. Menurut saya kalau PDIP berada di oposisi, wow, sangat garang sekali menurut saya. Bahkan pada saat pemerintahan SBY pada waktu lalu, bahkan juga secara tidak langsung PDIP itu mengawal, yaitu program-program dari mantan Presiden SBY pada waktu lalu juga bisa tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Menurut saya keren sekali, itu ketika PDIP berada di oposisi. Dan bahkan saya masih ingat betul pada waktu lalu ketika Presiden SBY menaikkan harga BBM. Di situ bahkan yang menolak dengan tegas dan juga keras adalah dari PDI Perjuangan. Ya, bahkan juga mengancam akan 15.000 orang akan berdemo di depan istana dan lain sebagainya. Nah, di sini yaitu dari republika.co.id, PDIP itu bagusnya jadi oposisi, tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang, dia diam seperti kura-kura. Ketika kalah, baru betul-betul menjadi wong cilik. Nah, di sini ada video dari Irma Chaniago di sini. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu, cuek aja. PDIP juga bisa kok, kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Nah, bahkan juga tidak hanya itu saja. Di sini bahkan juga Pak Yusuf Kalla juga mengomentari, yaitu tentang Pilpres 2024. Seperti ini videonya. Yang bagi kita banyak pihak yang menilai bahwa ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Bagi saya saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang. Masalahnya ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya. Nah, jadi juga saya sangat sependapat sekali ya apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla di sini ya, yaitu memang ada perlu perubahan, yaitu pada Pilpres 2019 sehingga pemilu kali ini tidak terulang lagi di Pilpres 2029. Ya, di sini kekompakan dari parlemen di sini sungguh sangat diharapkan oleh masyarakat ya, sehingga demokrasi bisa terjaga, terutama suara-suara dari masyarakat. Jangan sampai gara-gara bansos, gara-gara BLT di situ bisa merubah, yaitu dulu kepengen dukung A, sekarang pindah ke B. Ya, kalau kita rasakan saat ini memang seperti itu. Apalagi kalau kita lihat dari pemilihan di luar negeri.
Di situ bahkan sangat berbeda sekali dengan pemilihan capres-cawapres di dalam negeri, sangat berbeda sekali. Dan bahkan juga yang pemenangnya, Anda tahu sendirilah, kemarin KPU telah merilis yaitu suara di luar negeri. Nah, di sini bahkan saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Irma Chaniago di sini, politikus Nasdem, berkomentar tentang PDIP itu bagusnya jadi oposisi. Setuju banget, saya kemarin pilih PDIP. Saya punya keyakinan bahwa PDIP lebih baik jadi oposisi, meski itu mungkin tidak diinginkan oleh PDIP sendiri. Tapi rakyat lebih beruntung jika PDIP jadi oposisi. Jokowi bisa leluasa 10 tahun karena oposisi tidak bertaji PKS dan Demokrat. Di sini Junda Ahmad, PDIP itu partai berhaluan marhaenisme yang menciptakan wong cilik dalam kemiskinan agar mereka dapat dimobilisasi dan dibeli suaranya untuk kejayaan partai. Itulah yang terjadi selama rezim PDI Perjuangan. Hampir semua parpol bermasalah dan kadernya pernah tersangkut kasus-kasus KKN. Pokok masalahnya nggak ada niatan parpol-parpol untuk mau perbaiki diri. Nggak mungkin rakyat yang disuruh perbaikin parpol. Betul, PDIP harus jadi oposisi biar seimbang. Nggak kayak tahun-tahun kemarin. Jadi, dari presiden sampai DPR yang pegang kepala banteng semua. Ini kader Nasdem yang saya terus terang tidak suka. Saya bukan simpatisan PDIP, tapi tidak etis seorang kader partai komen partai lain. Memang partai dia yang paling suci. Dia lebih cocok jadi kader PSI. Ya, kalau kita lihat sih, misalkan dari Nasdem sendiri pun juga, ya menurut saya juga kurang garang ya. Ya, tetapi nggak apalah. Berarti di sini PDIP memang partai yang sangat besar. Di sini bahkan juga ada berita yang cukup mengejutkan. Kemungkinan juga Presiden Joko Widodo kalau membaca berita ini cukup mengejutkan atau sudah diantisipasi ya di sini. Di sini yaitu ada berita Prabowo bakal jadi presiden Indonesia. Ex-Menlu Singapura kebijakan akan beda dengan Jokowi. Dari program-program saja menurut saya juga sudah berbeda ya. Menurut saya sih kalau Presiden Joko Widodo itu mengutamakan pembangunan dan akhirnya saat ini pun dirasakan oleh masyarakat. Tetapi Pak Prabowo Subianto itu dari program andalan yaitu mementingkan makan siang gratis dan bahkan juga sampai saat ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ya, tetapi ini menurut saya juga sudah diprediksi oleh Presiden Joko Widodo ya. Pasti kebijakan akan berbeda. Nah, di sini semakin dekatnya calon presiden Prabowo Subianto bakal jadi presiden disebut akan bagus untuk Singapura dan ASEAN. Hal itu diungkapkan oleh ex-Menteri Luar Negeri Singapura saat berbicara dalam acara perdana percakapan istimewa ASEAN dan United Overseas Bank pada 6 Maret. Menurut Yeo, Prabowo akan memiliki fokus kuat terkait ASEAN. Ia melihat kebijakan Prabowo akan berbeda dengan Jokowi yang kebanyakan terfokus atas masalah domestik. Di sini Prabowo memiliki pendirian sendiri dan tak akan menari dalam nada Jokowi. Kata Yeo dikutip dari The Edge Singapura. Pada acara tersebut, mantan diplomat tersebut berbicara mengenai masalah geopolitik. Hal itu termasuk hasil dari pemilihan presiden yang dilakukan di Indonesia. Yeo mengatakan, deklarasi kemenangan Prabowo setelah memenangkan perhitungan awal disebutnya akan memberikan hasil yang bagus bagi Singapura dan wilayah ASEAN. Pasalnya ia menegaskan Prabowo akan memiliki fokus terhadap ASEAN yang lebih baik ketimbang Presiden Joko Widodo. Meski begitu, ia menilai akan adanya kelanjutan dari kebijakan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, wakil calon Prabowo, Gibran Rakabuming Raka merupakan putra Jokowi. Ia pun melihat kepindahan Jakarta ke Nusantara akan tetap terjadi. Ya, seperti itulah. Jadi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Seperti apa? Apakah Anda setuju dengan pernyataan politikus Nasdem di sini? PDIP itu bagusnya menjadi oposisi. Kalau menang, diam seperti kura-kura. Apakah Anda setuju? Tetapi yang paling penting saat ini adalah siapapun capres dan cawapres terpilih besok, semoga saja bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya dan juga bisa merealisasikan semua program-program unggulannya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.